السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Telah sampai kita di bab kedua dari kitab atau syarah kitab Tauhid, keutamaan Tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskannya, ya, yang diampuni dengan sebab Tauhid. Pada 2 pekan lalu kita membahas dalil pertama dari bab tersebut. Maka pada kali ini insyaallah kita bahas dalil kedua dan juga insyaallah dalil ketiga, semoga waktunya cukup, dari bab tersebut. Kita bacakan terlebih dahulu dalilnya. Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna Isa 'abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata 'ala ma kana minal 'amal." Kita terjemahkan per kalimat. Man syahida, barang siapa yang bersyahadat, yaitu yang menyaksikan, mengikrarkan dengan sebenar-benar pengikraran, seolah-olah dia menyaksikan langsung, gitu. Siapa yang mempersaksikan bahwa la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah saja, wahdahu, Allah saja, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Maksudnya tiada yang berhak menjadi sekutu dan tidak ada sekutu. Ya, ini menafikan pembolehan perbuatan syirik. Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba-Nya Allah dan rasulnya Allah. Ya, diharuskan hamba-Nya dan rasulnya. Hambanya berarti Nabi Muhammad alaihissalam makhluk Allah Ta'ala dan utusan Allah Ta'ala. Wa anna Isa 'abdullahi wa rasuluh, begitupun dengan Nabi Isa alaihissalam hamba-Nya Allah dan juga rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan Nabi Isa alaihissalam adalah kalimat yang disampaikan oleh Allah kepada Maryam, yaitu kalimat kun, jadilah fayakun. Jadi Nabi Isa ini penciptaannya tidak sama dengan seperti kita pada umumnya manusia. Ya, Nabi Isa alaihissalam diciptakan dengan cukup Allah Ta'ala mengucapkan kun, tanpa proses adanya jima' dan seterusnya. Makanya kalau ditanya manusia yang terbuat dari tanah murni ada berapa jemaah sekalian? Dari tanah saja hanya ada 2. Siapa? Nabi Adam dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Adam jelas, ya, kalau Nabi Adam jelas kita sudah tahu. Nabi Isa dalilnya apa? Di surat Ali Imran. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turab. Thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa itu permisalan Nabi Isa alaihissalam
Dari segi penciptaan seperti permisalan Nabi Adam alaihissalam dari segi penciptaan. Khalaqahu min turab. Allah menciptakan Nabi Isa dari tanah, turab. Kemudian Allah katakan kun, jadilah, maka fayakun. Kadang-kadang kun fayakun ini dipakai sama sebagian dari orang ya, pendekar dan semisal. Kun fayakun. Ya. Coba antum bisa enggak naklukin orang cukup dengan kalimat kun fayakun? Enggak ada kun fayakun, enggak terjadi apa-apa. Iya, tapi sebagian meyakini bahwa dengan kalimat tersebut kita bisa menciptakan atau mengubah sesuatu. Enggak. Ya. Taib. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Ya, kemudian wa ruhum minhu. Dan Nabi Isa alaihissalam adalah ruh dari Allah, maksudnya ruh-ruh termasuk ciptaan Allah Ta'ala. Bukan berarti manunggalingnya Allah Ta'ala kepada jasad itu, enggak. Yaitu Allah bersatu dengan Nabi Isa, satu kesatuan, enggak. Maksudnya ruh yang Allah ciptakan dari Allah Ta'ala, dari ciptaan Allah Ta'ala. Kemudian bersaksi bahwasanya wal jannatu haq, surga itu hak, benar adanya. Wan naru haq, neraka benar adanya. Siapa yang memiliki akidah seperti itu dengan semapan-mapan akidah, meskipun mungkin global ya, tapi dia meyakini haknya semua itu dan memelihara pertanggungjawaban konsekuensinya, maka adkhalahullahu al-jannata. Allah akan memasukkan orang ini yang berakidah seperti ini ke surga. Ala ma kana minal amal. Nah, itu nanti ada tafsiran. Yaitu Allah masukkan dia ke surga bagaimanapun kondisi amal perbuatannya, atau tafsiran kedua, Allah akan memasukkan dia ke surga sesuai dengan kadar amalan dia. Baik, kita bacakan penjelasan dari Ustaz Firanda hafizallah. Sisi pendalilannya adalah di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah pasti memasukkan orang ini ke dalam surga karena orang ini bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Nabi Isa Abdullah wa Rasuluh. Enggak seperti orang Nasrani ya. Dan semoga Allah Ta'ala melaknat orang-orang kafir Nasrani yang mereka mencaci Nabi kita alaihissalatu wassalam, dan juga siapapun dari orang-orang kafir atau siapapun yang menjelekkan Nabi Muhammad SAW dan Islam, maka semoga Allah Ta'ala melaknat orang-orang tersebut. Di sini wa anna Isa Abdullah, meyakini Nabi Isa itu bukan Tuhan, bukan sesembahan. Dan kemudian meyakini surga dan neraka itu hak. Ya, dan enggak perlu pula dengan meyakini surga dan neraka itu ada, enggak perlu kita pertanyakan jika surga dan neraka tidak pernah ada, masihkah kau menyembahnya, atau dan semisal kalimat-kalimat stupid ya. Kalimat-kalimat bodoh. Ya. Kenapa saya bilang bodoh jemaah sekalian? Buat apa kalimat itu? Sia-sia. Atau sudah direzekikan oleh Allah Ta'ala istri, kemudian ada tetangga bilang, coba kalau kamu belum nggak punya istri, kira-kira kamu ngapain kita membayangkan diri kita nggak punya istri sementara udah punya istri? Ayo. Dan surga dan neraka itu pasti ada, dan nggak mungkin dia hilang gara-gara kita nggak membayangkannya, nggak ada. Jadi membayangkan surga dan neraka itu nggak ada, ngapain dibayangin sesuatu yang nggak mungkin ada, nggak mungkin terjadi? Yaitu apa? Ketidakadaan surga dan neraka. Sekarang misalnya antum pasti mati nggak? Siapa kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, boleh nggak kemudian kita bertanya, bermanfaat nggak kita bertanya, seandainya kamu hidup selamanya, kamu mau ngapain? Ngapain nanya gitu? Nggak ada manfaatnya. Kenapa? Kita nggak bakal hidup selamanya. Kita ngapain menjawab pertanyaan pengandaian sesuatu yang tidak mungkin gitu loh. Kalau misalnya antum masuk ke alam gaib, alam jin, kira-kira antum mau ngapain di sana? Coba, apa coba? Terus ngapain? Ngapain nanya kayak gitu? Ngapain antum masuk ke alam gaib gitu? Terus antum kemudian mikir, kalau aku ke alam gaib nanti aku akan menasihati wowo, wewe dan seterusnya. Ngapain? Nggak ada manfaatnya. Lah terus kita ngapain meyakini surga itu ada dan neraka itu ada? Konsekuensi dari keyakinan tersebut yaitu apa?
beramal soleh dan menjauhi kemunkaran. Itu dia, udah tujuannya gitu. Nggak usah meributkan surga neraka ada nggak ya? Ngapain? Ada, dan sudah dijanjikan Allah. Bahkan kalau kita meyakini itu tidak ada, kufur, keluar dari Islam. Kemudian kata beliau rahimahullah, ada dua pendapat tentang makna hadis ini berkaitan dengan sabda Nabi, adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan orang ini ke surga ala ma kana minal amal. Apa artinya? Tafsiran pertama maknanya adalah Allah pasti memasukkan orang yang berakidah seperti ini ke dalam surga bagaimanapun kondisi amal perbuatannya. Nih, yaitu jika dia bertauhid dengan benar, dengan persaksian bahwa tiada yang berhak disembah melainkan Allah, disertai dengan akidah yang lain disebutkan dalam hadis tadi tentang Nabi Isa, tentang surga dan neraka, dia meyakini itu, maka ia pasti masuk surga. Apakah entah masuk surga langsung atau mungkin ujungnya pasti masuk surga walaupun disiksa terlebih dahulu. Artinya orang ini pasti masuk surga walaupun entah dia ala tul itu mubasyarah, langsung masuk surga tanpa hisab, atau dia dimasukkan neraka dulu tapi nanti pasti masuk surga. Ya, ini maksudnya dari hadis ini adalah janji yang pasti dari Allah dan Rasulnya, orang yang seperti ini pasti masuk surga. Meskipun amalnya kurang, tapi tauhidnya dia lebih berat daripada kurangnya amalan. Meskipun ia memiliki dosa, meskipun ia banyak dosa. Bahkan boleh jadi dengan izin Allah sebelumnya, dengan sebab tauhid dosa-dosanya terhapuskan. Bisa dengan izin Allah Ta'ala. Kita tidak boleh meremehkan tapi. Kenapa? Karena tauhidnya memiliki keutamaan yang sangat agung. Jadi ibadah kita itu asaskan dengan tauhid, to the point. Jangan basa-basi kemudian pakai wirid baru dan wirid Arab pesantren ini, kemudian pakai sajian baru, kemudian persembahan buat, enggak usah. Langsung aja bertauhid dengan ibadah ikhlas karena Allah Ta'ala, straight to the point. Dapat hasilnya insyaallah, kena ibadahnya insyaallah, diterima oleh Allah insyaallah. Adapun kalau bertele-tele dengan ayo kita persembahkan kepada ini dulu, kasih sesajian ke pojok sana, kemudian kasih kepala kerbau ke laut ini dan seterusnya. Ini enggak straight to the point dan enggak bakal kena, malah justru setan yang menikmatinya gitu loh. Baik mungkin menikmati sesajiannya maupun menikmati bagaimana persembahan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah tauhid itu dakwah yang tegas, straight dah. Kencang, langsung cepat gitu, kena dan masuk langsung ke hati masyarakat, logis. Oh iya gini bener, kelas. Nggak usah macam-macam. Pakai wirid-wirid tertentu, hizib-hizib tertentu yang tidak ada asal usulnya kecuali buatan dari homemade, produk dari rumahan. Masa syariat produk rumahan? Syariat itu adalah apa yang Allah turunkan dan apa yang Rasulullah SAW tuturkan, bukan buatan. Nah ini jelas, insya Allah dengan ini strike agama kita jelas jadinya. Kalau agama kita nggak seperti itu, artinya fadol antum bikin wiritan baru, bikin sesajian baru, bikin tradisi baru, bikin praktek dan ritual baru, akhirnya apa? Jadi banyak sekte. Ya, ada sekte Jatiwaringin nanti, ada sekte Jati Asih, Jati Mekar, Jati Melati, belum jakanya tuh ya, Jaka Sampurna, Jati Sampurna. Nah, beda-beda tuh. Beda trade, beda cara, beda orientasi dan seterusnya. Ibadah kita jelas ya maksudnya. Lillahi ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat saya, nusuk ini ada yang mengatakan maknanya ibadah pada umumnya. Ya, ada yang mengatakan ini adalah sembelihan. Ya, salat saya dan hidup saya, mati saya lillah ta'ala. Straight enggak kira-kira? Langsung enggak to the point? To the point langsung ke Allah Ta'ala. Sebagian dari kita jemaah sekalian tergoda untuk apa? Dialihkan oleh syaitan dan bala tentaranya dan orang yang tergoda dengannya agar kita tidak langsung berdoa kepada Allah. Oh, kamu enggak bisa langsung kepada Allah. Melalui apa dulu? Kuburan orang soleh dulu. Datang dulu kuburan soleh. Capek-capek. Ya, ke danau itu, ya, ke petilasan itu, ke makam keramat itu. Capek, habis uang, capek. Bahkan sebagian nenek-nenek ikut tuh. Nenek-nenek,
Ya mungkin napasnya itu udah bentar lagi, tetapi itu tetap ikut. Sampai ada makam keramat yang apa? Tangganya itu beratus-ratus. Itu banyak nenek-nenek itu. Ya dari travel wisata religi, ya. Beriktikad ke sana. Apa yang didapatkan? Ketenangan jiwa. Itu kepalsuan semua jemaah sekalian. Padahal doa itu langsung ke Allah mudah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah gitu loh. Ud'uni, mintalah, ni di sini yaitu aku, kepadaku, langsung pada Allah. Tapi syaitan berusaha untuk membuat orang teralihkan. Jangan langsung ke Allah, ayo ke makam dulu deh. Ya makam, akhirnya ke bawah dulu berarti loh. Nyungsep dulu. Dan habis nyungsep nggak ke atas-atas. Kenapa? Yang di makam nggak bisa apa-apa kok. Ya orang udah meninggal, mau bisa apa? Itu jangankan manusia berkata gitu, jin pun berkata begitu Pak. Kalau misalnya antum ketemu jin, tanya hal-hal kayak ini, jin ketawa, bahlul manusia ini. Mintanya malah orang yang sudah mati, malah ketemu kita kata jin itu. Ya, terus kemudian jemaah sekalian yang kedua tafsirannya adalah adkhalahul jannata ala ma kana minal amal, maknanya Allah pasti memasukkannya ke dalam surga berdasarkan kondisi amal perbuatannya. Yaitu ia akan masuk surga, akan tetapi kedudukannya di surga berdasarkan apa? Amalannya seperti apa? Dan amalan kita beda-beda. Maksudnya kadar dan juga kualitas kita itu masing-masing ya beda-beda. Ada yang Allah tinggikan derajatnya karena dia beramal dengan ilmu yang benar. Ada yang Allah tinggikan derajatnya karena segala amalan dia ini ikhlas. Ada yang Allah tinggikan derajatnya karena dia banyak sedekah. Ada yang Allah tinggikan derajatnya karena ya, macam-macam amal, beda-beda aja masalahnya. Maka mengacaklah di cermin bahwasanya setiap kita diwajibkan kewajiban salat fardu berjamaah, menunaikan zakat ketika sudah jatuh kewajibannya, berpuasa di bulan Ramadan, dan kewajiban-kewajiban lain yang bersifat umum seperti menjaga amanah, menjaga lisan dan seterusnya. Tapi masing-masing kita yakinlah punya potensi yang berbeda untuk beberapa bidang. Boleh jadi di antara jemaah ada potensi di harta, maka fokuskan di situ lebih dibandingkan amalan sunnah lainnya. Ketika Allah Ta'ala menitipkan di kalbu anda sifat dermawan, maka jangan sia-siakan sifat tersebut, karena betapa banyaknya orang yang kesulitan untuk jadi dermawan. Dah harta banyak, jadi dermawan sulit. Adapun kalau misalnya ternyata di antara kita harta nggak seberapa banyak, dermawan iya, maka anda kaya dengan hati yang dermawan. Fokuskan di situ. Jadikan itu sebagai saham dan investasi yang terbesar untuk akhirat anda setelah hal-hal yang wajib. Kemudian sebagian dari kita mungkin ada yang memang dia itu suka alunan dan nada, maka fokuskan di Al-Quran. Jangan fokuskan di, ya antum tahulah terusannya apa. Walaupun atas nama agama, nggak usah. Al-Quran udah cukup. 600 halaman kira-kira udah baca belum tuh sebulan? Belum mungkin. Sebagian dari kita suka nada. Daripada kita nyanyi tentang begadang, mendingan kita begadang karena Al-Quran, yang nanti di akhirat akan menjadi syafi', pemberi syafaat di hari kiamat. Selamat. Ada di antara kita yang suka nadanya bagus atau suka dengan sering dengar baca Al-Quran. Di rumah sering setel Al-Quran. Ada di antara kita yang memang dia itu sangat suka dengan sholat, maka banyak fokus di situ. Ala kulli hal masing-masing lihat potensi dirinya. Tidak mungkin Allah Ta'ala menciptakan setiap dari kita kecuali ada kebaikan yang potensial di diri kita. Entah kita sekarang tahu atau belum tahu, atau sudah tahu tapi pura-pura nggak tahu. Nah itu silakan masing-masing. Kemudian jemaah sekalian, kata beliau hafizahullah, yaitu ia akan masuk surga, akan tetapi kedudukannya di surga berdasarkan amalan dia. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Nabi SAW bersabda, Inna fil jannati mi'ata darajah. Di surga itu ada 100 derajat. A'addahallahu lil mujahidin fi sabilillah. Allah Ta'ala siapkan itu semua untuk para mujahidin fi sabilillah. Itu ini dia 100 derajat ya untuk para mujahidin.
ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ard. Antara dua derajat itu tingkatan antara satu dengan derajat berikutnya itu berapa kira-kira jaraknya? Distance-nya berapa? Kama baina as-sama'i wal ard, Mas. Seperti langit dan bumi. Langit yang paling rendah, langit dunia, as-sama'i dunia ya. As-sama'i dunia ini langit paling rendah ya. Pernah nggak sampean ke sana, Pak? Belum. Yakin belum? Kalau udah pernah, enggak mungkin. Ya, dari wajah-wajah juga mungkin ya. Tapi Ustaz, Anda udah pernah naik pesawat, pulang pergi kemana mana pesawatan. Antum naik pesawat Pak, belum sampai langit. Belum, jangan kepedean, udah sampai langit belum. Itu langit bagi semut, iya. Tapi belum sampai langit itu. Apa dalilnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi." Di surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu juz yang itu ayatnya juz kedua, halaman ketiga atau keempatnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbati wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard. As-sahab, apa sahab itu Pak? Awan yang biasa mendung. As-sahab itu baina as-sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Artinya as-sahab ini belum nyampe ke langit. Itu udah tinggi. Ya Pak ya. Jadi kalau misalnya pesawat yang kita tumpangi itu menabrak awan demi awan, itu belum sampai langit. Padahal itu tinggi banget udah. Nah, kalau derajat antara dua derajat surga, ya, derajat A sama derajat 1 dan derajat berikutnya itu berapa jauhnya? Antara langit dan bumi. Berapa jauhnya? Ya nggak bisa diukur. Sok diukur silakan kalau mau. Nggak mungkin. Nggak nyampe Pak. Itu langit dunia. Mana langit dunia mungkin? Matahari, bulan, entah Neil Armstrong udah pernah ke bulan atau enggak. Pokoknya tinggi banget gitu loh. Dan planet-planet yang lainnya itu. Itu baru langit dunia itu. Itu baru antara satu derajat dengan derajat berikutnya. Sementara untuk mujahid ini berapa derajat? 100 derajat. Ya. Berarti seberapa banyak, seberapa luas surga itu Pak? Masya Allah luas banget ya. Kalau kita tanya sampean kira-kira mau di derajat yang berapa? Waduh Ustaz, derajat 99 aja udah syukur Ustaz, ya kan ya? Derajat ke 100 mau nggak yang paling terakhir? Itu udah emperan aja udah berkah Ustaz. Ya kan? Emperan aja deh, kena air-airnya doang, cipratan doang Ustaz. Yakin, cuman kena cipratan doang mau. Dalam hadis ada seorang hamba yang udah gosong di neraka, ini paling terakhir keluar dari neraka, paling akhir masuk surga. Cuman ngelihat aja itu, ngedengar suara indahnya orang-orang dalam surga, itu langsung minta sama Allah lagi. Pengen dimasukin ya Allah, akhirnya masuk surga. Artinya orang nggak bakal tahan dengan indahnya surga walaupun emperannya gitu loh. Ya. Tapi kita kalau bisa ya paling tinggi Pak. Ya walaupun ketika kita lihat kita berlumuran kotoran dosa, tapi ya lihat hadis ini. Fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kalau kalian minta sama Allah, mintalah pada Allah apa? Al-Firdaus. Ya. Sayangnya Firdaus sekarang dikenalnya sebagai apa? Obat buat minyak jenggot. Ya kan? Maksudnya Firdaus ini jelas ya. Surga tertinggi. Fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannah. Sesungguhnya Al-Firdaus, kalau dia English kan jadi paradise ya. Ada lagu Welcome to Paradise. Isi maksiat itu neraka, itu bukan paradise ya. Jadi Firdaus itu tidak seperti yang dibayangkan orang kafir dan fasik. Firdaus awsatul jannah, surga yang paling tengah.
wa a'lal jannah, surga yang paling tinggi. Urahu fawqahu arsyur rahman, aku diperlihatkan di atas surga Firdaus itu ada arsy-Nya Ar-Rahman, arsy-Nya Allah Ta'ala. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan dari arsy tersebut mengalirlah dari surga tersebut, dari Firdaus tersebut mengalirlah sungai-sungai surgawi sampai ke bawah tuh. Apa faedah yang bisa kita dapat dari hadis ini, Pak? Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Ada tadi pertanyaan ada perkataan Abu Nawas yang ini benar atau enggak, ternisbatkan secara sahih atau enggak ke Abu Nawas kita enggak tahu, tapi masyhur, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi, ya. Kadang dilaguin ilahi lastu, ya enggak usah di sini ya, nanti jadi fitnah. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu. Ya wes, karepen ndi Mas? Namun tak pula karep nang neraka. Namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Wis karepe apa wis? Surga enggak mau, enggak merasa layak. Ya maksudnya mungkin enggak merasa layak di sini, ya itu banyak dosa ya. Tapi ke neraka juga enggak kuat. Habis itu minta fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzunubi. Wah gitulah, anak lupa ya. Masa lalu yang kelam ya. Maka fahabli taubatan waghfir, maka berikanlah aku taubat, pintu taubat, dan ampunilah. Kira-kira kalau orang diberikan kemudahan untuk taubat dan juga diampuni, masuk neraka atau masuk surga? Surga. Nanti pas mau ke surga, ya Allah kayaknya nggak layak deh saya ke surga. Ya, terus maunya sampai apa tuh gitu? Berangkat dari itu sebagian dari kalangan tasawuf, ini yang versi yang tidak benar, mengatakan bahwasanya kalau sampean beribadah masih ngarep surga berarti belum ikhlas. Ayo loh, subhat. Lah, berarti selama ini saya nggak ikhlas dong. Saya tuh sholat karena supaya saya masuk surga. Saya bilang mentalkin ke anak-anak saya, ayo sholat supaya masuk surga, ya kan gitu ya. Berarti sama dengan saya mengajarkan diri saya dan anak saya supaya tidak ikhlas. Ayo sok, gimana jawabannya? Ya Pak, benar gak? Sampai kalau ngedidik anak kira-kira mana? Apakah dengan cara, nah sholat yuk biar masuk surga, gitu kan normalnya kan? Atau sambil bilang, nah sholat tapi jangan ngarep surga. Itu riya, itu ikhlas nggak ikhlas, itu ngarep Allah aja. Kira-kira anak bakal bingung nggak? Bingung. Sementara guru di sekolahan nyuruh berharaplah kepada Allah untuk masuk surga, bertentangan. Maka apa yang mereka propagandakan bahwasanya kalau kita masih mengharap surga dalam ibadah berarti tidak ikhlas, itu bertentangan dengan hadis Nabi dan juga maksud dari ayat-ayat Allah yang banyak sekali menjanjikan surga. Begitu ya. Kira-kira gimana Pak? Kalau misalnya dulu waktu kita kecil, kita suka beli minyak tanah pakai dirijen apa, atau suruh beli beras gitu. Orang tua kita kemudian bilang, nih Tong, beli nih, ntar ibu kasih gopek. Gopek itu berapa sekarang ya? Sekarang kita jarang pakai bahasa itu ya. Gopek cepek ya. Gopek 500 kalau nggak salah. Betul nggak? Saya berarti masih bagus ingatan anak. 500 kan zaman kulon, masya Allah ya. Nah, kira-kira itu anak termotivasi nggak untuk beli itu? Termotivasi. Ya, sepulang dari beli minyak tanah, balik ke rumah, nagih nggak kira-kira? Gopeknya, apa kata ibunya? Kamu itu bantu orang tua tuh harus ikhlas. Kira-kira gimana? Main-main nggak ini bu ya? Sakit hati nggak anaknya? Sakit hati. Saya ada keluarga
ibu-ibu keluarga, bukan ibu saya, bukan. Ibu saya baik banget, masya Allah. Enggak, ini ibu-ibu tapi dalam keluarga Betawi kita. Itu saya sekarang udah 30-an umurnya, 30 sekian. Berarti udah berapa puluh lah ya. Masih inget dan masih baper sampai sekarang. Beliau ini waktu itu nyuruh saya manggil siapa gitu. Panggil tuh. Tolong panggilin. Ntar dibeliin bakso deh. Itu di hari lebaran. Bakso Mas Larno itu bakso primadona ketika itu, paling suka nah. Padahal bakso gerobak biasa. Tapi itu paling disukai gang, satu gang suka semua. Setelah Anda panggil, dah Anda nungguin di traktir bakso sampai 2021, nih 2020, enggak Anda enggak dibeliin bakso. Artinya apa jemaah sekalian? Dikiaskan dengan itu Allah Ta'ala menjanjikan selama ini di Al-Quran dan juga Rasulullah di sunnahnya kabar tentang surga gara-gara beramal. Terus gimana tuh? Buat apa kabar itu? Supaya kita apa? Termotivasi dan berharap supaya ke sana gitu kan ya. Lalu untuk apa faedahnya mengabarkan tentang surga dan neraka kecuali untuk supaya kita beramal soleh, kan gitu. Dan ketika sudah beramal pasti Allah Ta'ala la yukhliful mi'ad, nggak mungkin menyelisihi janjinya. Itu satu menunjukkan bolehnya kita beramal mengharap surga, dan itu tidak menafikan atau mengurangi keikhlasan. Tidak berarti kita mengharap surga kemudian berarti kita nggak mengharap Allah. Di surga tadi nanti Allah Ta'ala akan memperlihatkan wajahnya kepada penghuni surga. Itu pertama. Kedua, prinsip yang mengatakan bahwasanya kalau kita beramal karena mengharap surga itu tidak ikhlas, bertentangan dengan hadis Nabi yang tadi kita bacakan. Apa kata Nabi SAW? Fa idza sa'altumullaha fas'alul firdaus. Kalau kalian minta sama Allah, mintalah surga firdaus. Jelas nggak tuh? Terlalu jelas, Pak. Apakah Rasulullah SAW menyuruh kita untuk tidak ikhlas? Sehingga kita ini kan disuruh apa? Kita ngarepin masuk surga. Berharaplah kalian minta sama Allah supaya masuk surga. Berarti kita berharap surga enggak apa-apa. Malah dianjurkan, dan ini antum fa idza sa'altumullah, kalau kalian minta sama Allah, kalian ini siapa? Kalian di sini para sahabat, dan ini hukumnya untuk seluruh kaum muslimin. Termasuk Anda dan juga antum. Kita bagian dari kaum muslimin. Ya meskipun seperti ini kita berlumuran dengan dosa, tapi Rasulullah tidak ingin umatnya itu futur, putus asa dari rahmat Allah, melainkan minta sama Allah, minta surga. Ya Allah, ya surga apa? Firdaus, surga tertinggi. Kalau bahasa kita sekarang, aku mah apa atuh, kan gitu. Aku mah apa atuh, orang dari pagi sampai ini maksiat doang isinya. Pak, selama sampai berusaha menunaikan kewajiban terutama sholat fardu, menunaikan zakat, puasa Ramadan, menunaikan hak Allah dan juga hak manusia. Iya, ada dosa, ada. Manusia siapa sih nggak ada dosa, Pak? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti sering berbuat salah. Semua dari kita. Cuman kan ada pintu taubat. Dan juga kita diperintahkan untuk optimis. Tapi optimis diiringi dengan taubat dan amal soleh. Jangan optimis tapi maksiatnya jalan terus. Nah ini nggak benar. Maksiat jalan terus, judi jalan. Ditegur sama Pak Yai, kamu kenapa judi mas? Karena Allah itu Ghafurur Rahim Pak Yai. Lalu penak orang. Kalau kayak gitu mah ya wis. Maksiat semua lah orang kalau kayak gitu. Ntar ada curanmor, kenapa kamu mencuri motor? Kamu nggak takut sama Allah? Allah itu Maha Pengampun mas. Insya Allah Allah ampuni saya. Ya Allah ampuni sampean. Ya sampean dikepruki warga kira-kira gimana? Ya pengampunan Allah dalam masalah hak manusia itu terkait dengan keridhaan manusia yang dizalimi. Jemaah sekalian, hati-hati. Hati-hati loh, ini nggak main-main. Kalau Allah betul Maha Pengampun. Kalau misalnya hak Allah kecuali syirik, kecuali tauhid ya, itu tidak ditunaikan, ada mungkinnya Allah memaafkan. Tapi kalau hak manusia dilanggar seperti perampokan, pencurian, korupsi,
Kalau manusia tersebut belum memaafkan, berat di akhirat. Berat di akhirat. Ya. Makanya orang-orang yang zalim itu waspada, akhiratnya itu ngeri. Apa kata Allah di surat Ibrahim? Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jangan sekali-kali kamu menyangka bahwasanya Allah itu lalai terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Lah, itu orang-orang zalim kok mereka masih enak aja kok, nyantai aja, ketawa tetiwi, nggak sengsara, kelihatannya enak, memakan banyak uang orang misalnya. Dalam surah Ibrahim Allah nyatakan, innama yuakhiruhum, Allah Ta'ala akhirkan itu menuju ke yaum, hari yang mana pandangan-pandangan mata itu ada yang menunduk terbelalak ngelihat catatan amal. Dan orang-orang akan menuntut nanti. Nauzubillah. Ya. Kalau di rumah kita ada orang antrian sembako minta di rumah kita, repot kita, Pak. Nuntut sembako. Nah, ini kalau orang nuntut dosa, nauzubillah. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, beribadahlah kepada Allah dengan keinginan bertemu Allah di surga nanti. Iya, enggak. Dan juga harapkan saudara-saudara kita juga masuk surga. Dan bercita-citalah yang tinggi dengan amalan soleh. Itu. Jangan rendah cita-citanya. Seperti yang tadi bilang Abu Nawas tuh. Saya mau ke surga nggak cocok, ke neraka nggak kuat. Ini nggak ada cita-cita nih orang nih. Terus sampai mau kemana? Mau balik lagi ke kuburan? Cita tinggi, cita-citanya ke surga Allah Ta'ala. Cita-cita tertinggi keluarga, memboyong keluarga ke surga, itu cita-cita tertinggi. Cita-cita tertinggi kita kepada anak, anak ini bisa menjadi salah satu bekal untuk memudahkan kita ke surga. Entah dia mau jadi ustadz, ketua anak mau jadi dokter, mau jadi, asal halal pekerjaannya dan saleh. Apalagi kalau anak ini adalah pembaca Al-Quran dan penghafalnya, orang tua bangga nanti di akhirat nanti insyaallah. Itu Pak cita-citanya Pak. Betul ya, kita boleh bilang, nah mudah-mudahan kamu nanti gede jadi, kalau dulu kan jadi insinyur gitu kan ya, dokter gitu. Tafadhol. Tapi itu dunia, belum cukup. Cita-cita kan anak jadi soleh, apapun pekerjaannya nanti yang halal. Maka akhirat kita lebih ringan jemaah sekalian. Betapa banyaknya orang tua di akhirat nanti terkejut karena dia, orang tua ini merasa amalannya banyak, namun diseret kemudian oleh anaknya ke neraka karena nggak dididik oleh orang tuanya. Dan betapa banyaknya orang tua yang terkejut karena amalnya sedikit, namun ternyata derajatnya tinggi. Karena apa? Istighfarnya anak untuk orang tua, karena solehnya anak, dan juga ada juga yang karena apa? Anaknya ini rajin baca Quran atau menjaga Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kaget orang tuanya. Sekarang kita ini jadi orang tua seperti apa gitu loh. Ya orang tua yang mau menunaikan sholat isya insyaallah. Ya kita azan dulu. Setelah itu kita lanjut sedikit insyaallah taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Telah kita bahas dan bacakan tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia tentang kenyataan yang ada di surga 100 derajat untuk mujahidin ya. Mujahidin fisabilillah itu orang yang berperang di medan perang fisabilillah. Antara 2 derajat tadi berapa Pak? Antara 2 derajat tok lo ya. Antara langit dan bumi ya. Masya Allah. Ya. Jadi sejauh langit dan bumi itu kalikan 100 lah itu. Seluas itulah surga untuk mujahidin. Ya. Itu. Udah komat? Oh ya, 8 menit lagi. Kira jangan udah komat. Kemudian Rasulullah memotivasi kita. Kalau mintalah kepada Allah Firdaus. Ini berarti apa ya? Motivasi untuk selalu optimis gitu loh. Karena Rasulullah di sini perintahnya tidak membeda-bedakan antara ahli maksiat dan ahli taat, Pak. Jadi jangan kemudian
ketika hadis ini diperluas, jangan antum sempitkan. Wah, kata Nabi, jika kalian meminta, mintalah kepada Allah surga Firdaus. Itu kan buat ahli taat aja. Adapun kita, orang kita yang kotor seperti ini mah, kita mana pantas minta sama Allah itu. Kalau misalnya sampai maksiat sebanyak apapun, berusaha kemudian taubat, minta sama Allah Al-Firdaus. Bahkan dengan amalan sampai yang kecil itu loh. Apa amalan kecil kira-kira apa kira-kira? Saya ajarin kemarin ke anak saya, masih usia 5 tahun, alhamdulillah sehat insyaallah. Itu kita cerita tentang semut. Semut itu makhluk Allah ya. Kemudian kan daerah saya kan kadang-kadang banjir ya kalau hujannya. Kadang kan ada semut yang dia mengapung di air. Saya bilang ke anak-anak yang masih kecil, kalau kamu dapatin semut ngapung, dia kan nggak bisa tenggelam, dia bingung, terapung di ombak air itu. Maka bantu dia, ulurkan tangan biar dia berlabuh di tangan, gitu kan, di jari, taruh di tempat yang dataran gitu, sehingga dia selamat. Ini amalan kecil, Pak, ya. Yang mungkin nggak sebegitu banyak tenaga, ya. Tapi dengan amalan kecil itu, coba setelah beramal seperti itu, coba kalau kita yang lakukan, kemudian kita minta sama Allah, ya Allah, selamatkan saya dari api neraka sebagaimana saya menyelamatkan dia dari banjir air ini. Mudah gak bagi Allah? Allah dengar gak? Pasti dengar Allah Ta'ala. Kalau kita yakin Allah dengar, dan Allah Maha mendengar, Sami'un Alim. Bukankah pezina yang memberi air minum kepada anjing, kemudian Allah Ta'ala jadikan dosanya lebur dan dia masuk surga kelak? Ya, apalagi kok menyelamatkan, sampai menyelamatkan gitu loh. Nah, amalan itu kecil bagi Allah. Ya, amal-amal kita tuh sebenarnya nggak bermanfaat bagi Allah Ta'ala, tapi bermanfaat buat kita nanti. Yang terbesar dari amalan itu ya, qalbunya dulu, hatinya bertauhid nggak itu dulu. Makanya kita sebagai salaf, rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Boleh jadi amalan besar itu jadi kecil gara-gara niat. Wa rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyah. Boleh jadi amalan yang kecil menjadi besar gara-gara niat. Nah, kemudian jemaah sekalian, kata beliau hafizallah, Allah menyediakan surga bertingkat-tingkat bagi kaum mujahidin. Itu tadi hadis berkaitan dengan kaum mujahidin. Demikian pula surga bertingkat-tingkat yang lain bagi selain mujahidin. Mungkin kita sekarang nggak berperang di medan perang gitu ya, tapi mungkin jihad kita di bidang lain seperti mencari nafkah, mencari ilmu dan mengamalkannya, menebarkan dakwah yang benar. Itu diantara jihad kita, yang itu lebih dibutuhkan saat ini dibandingkan mungkin jihad dengan senjata, karena belum saatnya sekarang. Kalau sekarang sampean ketemu tetangga kafir kemudian sampai berondong dengan peluru, kira-kira jihad nggak itu? Enggak, malah justru itu kerusakan. Jihad sekarang kita ada medan masing-masing. Mungkin tidak masuk ke kalangan mujahidin fisabilillah yang di medan perang, tapi itu 100 derajat bertingkat-tingkat untuk mujahidin. Ada lagi nanti mungkin untuk selain mujahidin yang juga Allah pasti memberikan kenikmatan di surga tersebut. Baik. Kemudian hadis ini membantah seluruh aliran kekufuran, membantah Yahudi yang menyatakan bahwasanya Isa adalah anak zina. Isa, na'udzubillah dari mereka, la'natullahi alaihim. Kata mereka Nabi Isa alaihissalam anak zina karena tidak berbapak. Orang-orang barat walaupun Nasraninya, Tuhan mereka itu dituduh anak zina. Kemudian lahirlah ada istilah son of a bitch. Itu dari situ sebenarnya, dari keyakinan itu, buatan mereka itu, anak pelacur. Dan sampai sekarang orang-orang Yahudi ataupun pengikut satanisme
Satanisme yang pusatnya di Amerika, yang digardakan oleh Anthony LaVey, itu mereka meyakini bahwa Isa itu anak zina. Karena satanisme juga buatan Yahudi sebenarnya. Taib. Dan orang-orang Nasrani yang menyatakan Nabi Isa adalah Allah atau anak Allah gitu loh. Ini dua pihak yang bertentangan dan dua-duanya sama-sama berlebihan. Yahudi berlebihan dalam menjelekkan Nabi Isa dan menjelekkan sendiri nggak boleh, apalagi berlebihan. Nasrani berlebihan dalam memuji Nabi Isa dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian melampaui batas dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani melampaui batas dalam pemujian mereka terhadap Nabi Isa AS. Jadi Islam di tengah. Ketika ada dua gunung, ini gunung meremehkan, menghinakan, ini gunung berlebihan, maka ada di tengah, di lembah itu Islam yang menengah, yang benar jalannya, tidak membenci dan tidak berlebihan dalam memuji. Dan juga bantahan sebagian ahli filsafat yang mengingkari adanya surga dan neraka. Kaum musyrikin juga dibantah dalam hadis ini, penyembah berhala. Karena la ilaha illallah, tidak berhak disembah selain Allah Ta'ala. Jahmiyah dan juga Asy'ariyah yang mengingkari Allah Ta'ala berbicara secara hakiki. Dan juga di sini sebutkan kaum Sufiyah yang berlebihan terhadap Nabi. Ada sebagian dari Sufiyah, ahli tasawuf yang berlebihan terhadap Nabi sehingga mengangkat Nabi SAW sampai derajat ketuhanan. Di antara contohnya adalah ke kuburan untuk mengajak bincang Nabi dan meminta kepada Nabi SAW. Jangankan ke Nabi Muhammad SAW, ke petilasan keramat pun kadang-kadang begitu. Ya, ini adalah bentuk penyembahan terhadap selain Allah, karena doa itu hanya untuk Allah Ta'ala. Wa annal masajida lillahi ahada wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa ma'allahi ahada itu berbuat syirik dalam berdoa dan memohon. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Ta'ala menjaga diri kita dari kesyirikan dan penyimpangan-penyimpangan yang merugikan dunia terutama akhirat kita dan juga barzakh kita. Dan semoga Allah Ta'ala menjaga keluarga kita dari musibah duniawiyah semisal virus corona dan seterusnya, dan juga musibah ukhrawiyah semisal sulitnya hari kiamat dan juga api neraka. Semoga Allah Ta'ala lekas mengakhirkan masa pandemi ini sehingga kita bisa memperlakukan manusia dengan perlakuan yang normal ya. Kadang-kadang kita diperlakukan tidak normal apalagi di masjid. Jadi semoga Allah Ta'ala mengakhiri itu semua sehingga kalimat muslimin menjadi satu gitu loh. Ya, insyaallah kita ketemu lagi pada waktu mendatang. Jazakumullah khairal jaza. Semoga kajian yang bermanfaat dan berkah dan bermanfaat untuk anda dan juga antum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.